Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, topik pembahasan kita pada video kali ini adalah mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan di depan umum atau depan publik secara lisan maupun melalui media sosial. Nah, ini menarik untuk kita bahas rekan-rekan. Namun sebelum kita melanjutkan untuk membahasnya, bagi Anda yang baru bergabung dan baru menonton channel ini, terlebih dahulu di like dan subscribe, tombolnya ada di bawah ini, dan di klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi penting berikutnya. Ikuti terus, mari belajar hukum agar paham hukum dan taat terhadap hukum. Mari kita kupas. Nah, perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang itu kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, baik penghinaan atau pencemaran yang dilakukan di depan umum atau depan publik secara lisan, ataupun penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Nah, maka untuk itu mari kita lihat pasal yang berkaitan dengan perbuatan pencemaran nama baik tersebut. Ya, semoga dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Nah, berdasarkan di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di sana mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan penjara. Jadi artinya di sini pencemaran yang dimaksud adalah seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan orang lain, menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu, lalu kemudian tuduhan tersebut dilakukan di depan umum atau depan publik agar tersiar dan diketahui oleh orang banyak. Nah, terkait akan hal ini, apabila yang dituduh tersebut atau korban tersebut merasa malu, merasa terserang kehormatannya, merasa tercemar nama baiknya, maka pelaku penghinaan atau pelaku pencemaran nama baik tersebut bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan pasal 310 KUHP tadi. Lalu kemudian apabila perbuatan penghinaan tersebut atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan melalui media elektronik atau media sosial, maka akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat daripada ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan di depan umum atau depan publik. Nah, muncul pertanyaan, apabila perbuatan penghinaan tersebut atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan melalui jejaring sosial, seperti apa langkah hukumnya? Nah, mari kita lihat di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di situ dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi dalam pasal ini muatan penghinaan, pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 310 KUHP tadi. Lalu kemudian karena penghinaan tersebut, karena pencemaran nama baik tersebut dikirimkan melalui media elektronik
lalu kemudian dimasukkan ke dalam media sosial, maka disitulah dia dikenakan Undang-Undang ITE. Berikut mari kita lihat di dalam pasal 45 ya. Di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, masih undang-undang yang sama, di sana mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Nah, makin ke sini makin menarik pembahasan kita rekan-rekan. Ya, ternyata ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku penghinaan atau pelaku pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan melalui media sosial, ternyata ancaman hukumannya lumayan berat juga ternyata. Nah, maka untuk itu ya kepada rekan-rekan semua, kepada pengguna media sosial, untuk tetap berhati-hati, tetap waspada dan selektif untuk menggunakan media sosial. Kenapa? Kalau tidak, maka pasal ini bisa dikenakan kepada Anda suatu saat nantinya. Lalu kemudian, karena penghinaan atau pencemaran nama baik ini ditujukan terhadap diri seseorang atau ditujukan kepada pribadi seseorang, baik penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan depan umum atau depan publik maupun penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, maka tetap deliknya adalah delik aduan. Artinya bahwa yang boleh melaporkan kasus ini atau yang punya kapasitas untuk melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian adalah korban itu sendiri atau orang yang merasa tercemar nama baiknya itu sendiri. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga dalam penjelasan singkat saya ini dapat bermanfaat dan semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Demikian, sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.